Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustadz Syarif Hidayat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dengan kami di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berdiskusi atau berwawancara ya terkait dengan permasalahan Gaza Palestina dengan Zionis Yahudi yang sampai saat ini masih berlangsung dan sudah mengakibatkan korban yang sangat banyak dari kaum muslimin. Kita sebagai kaum muslimin merasa prihatin dengan tragedi ini, dengan konflik Palestina ini yang tidak pernah selesai dari sejak dulu kala. Nah, ada beberapa yang mungkin Ustadz bisa bantu untuk menanggapi. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Ustadz Syarif terkait konflik Palestina ini dengan entitas Yahudi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung kejadian di Palestina, kita memang betul-betul prihatin atas kondisi umat Islam, di mana umat Islam di sana sedang berjibaku antara mati dan hidup. Kemudian berjibaku dengan waktu yang ingin merdeka dan ingin mengusir para penjajah, terutama kaum Yahudi Israel, laknatullah alaihim. Memang sejak dulu dari tahun 1920-an ya, Israel itu sebetulnya tidak punya negara, cuma migrasi yang dilaksanakan dan didukung oleh negara-negara seperti Amerika dan Inggris, sehingga sedikit-sedikit bisa menguasai tanah Palestina. Padahal itu diharamkan oleh agama, tanah Palestina itu kalau diambil oleh orang kafir. Nah, dulu kan yang namanya negara Syam, di mana Syam ini gabungan daripada Suriah, Lebanon, kemudian apa lagi? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, 4 negara. Dan 4 negara ini adalah negara yang sering dihinggapi oleh para nabi, terutama Palestina. Eksistensi daripada Masjid Al-Aqsa adalah sebagai simbol keislaman dunia. Di situ saya merasa sedih, itu serang aja. Kondisi umat Islam di sana. Jadi sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum sadar akan kondisi di Palestina. Padahal itu sebagai acuan umat Islam dunia. Di samping Saudi Arabia, dia punya kekuatan adalah Ka'bah. Kalau di Palestina adalah Masjid Al-Aqsa. Sejarah umat Islam di situ dengan di Isra dan di Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Saya suka menangis. Maaf, saya suka merenung amal apa yang akan saya bawa nanti, gitu ya. Itu. Jadi saya selalu ingin dalam hati saya, kalau ada kemampuan mungkin saya di sana. Karena kemampuan kita hanya bisa berdoa, ya berdoa, kawan. Gitu ya, semuanya. Itu tadi apa itunya Pak, maaf lagi. Ya, baik. Nah, karena tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang sejarah Palestina, memang sebenarnya di masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebenarnya sudah ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian Umayyah dengan uskup Yerusalem, yaitu Sophronius. Nah, pada waktu itu salah satu klausul isi perjanjiannya itu adalah bahwa Yahudi tidak boleh tinggal di tanah Palestina. Jadi sejak masa Khalifah Umar bin Khattab sampai ketika Khalifah yang terakhir Sultan Abdul Hamid II, itu tidak ada seorang pun Yahudi yang bisa tinggal di tanah Palestina. Bahkan ketika Theodore Herzl ya,
salah satu pendiri Yahudi untuk perintis negara Zionis Israel, menghadap kepada khalifah yaitu Sultan Abdul Hamid II, minta untuk membeli tanah Palestina, kemudian ditolak mentah-mentah oleh khalifah. Itu. Sehingga kemudian Yahudi memang tidak punya tidak punya tanah di Palestina karena memang tidak diizinkan oleh khalifah. Nah, barulah setelah itu ketika kekhilafahan runtuh tahun 1924, kemudian waktu itu kita ketahui Turki Utsmaniyah kalah perang dalam Perang Dunia I, sehingga kemudian Inggris masuk ke tanah Turki, kemudian efeknya adalah tanah Palestina kemudian mulai berdatanganlah entitas-entitas Yahudi. Karena sudah tidak ada kekuasaan lagi dari khalifah ketika itu. Itu ba'da khalifah, ya. Ya. Setelah kemudian khalifah diusir dari Turki, nah kemudian memang 1924 ke pendirian negara Israel 1948 kan memang perlu waktu yang cukup agak lama itu. Tapi ketika itu mulailah entitas Yahudi mulai berdatangan ke tanah Palestina. Padahal dulu ketika ada khalifah sama sekali orang Yahudi tidak boleh masuk ke tanah Palestina. Nah, terkait dengan konflik yang sampai saat ini masih terjadi, bagaimanakah sikap kita sebagai umat Islam di Indonesia? Karena kita tahu bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang terbesar di dunia, begitu. Bagaimana menurut Ustaz Syarif? Laku umat Islam sewajarnya dan kewajiban untuk menolong. Wajihadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajat. Jihad kita nggak perlu ke sana, ya. Kalau mampu ke sana silahkan. Tetapi kemampuan kita tidak ada. Kemampuan untuk berangkat, kemampuan untuk menghadapi tentara Yahudi. Rasulullah sudah mengultimatum dari awal, wa man lam yahtahammal lil muslimina amma falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin, maka hakikatnya bukan bagian dari kaum muslimin. Nauzubillahi min. Makanya umat Islam Indonesia yang sadar, Pak, ya, ada yang mengadakan rutin istighosah berdoa bersama untuk Palestina. Ada yang doa kunut nazilah, ada yang doa tiap waktu, termasuk kami di sini. Dianjurkan saya pasang doa di masjid setiap membaca ini 3 kali. Kemarin Allah udah istighosah begitu banyak masyarakat, alhamdulillah. Nih, sikap kita sekarang kemampuannya hanya bisa berdoa. Itu aja. Mungkin semua sama gitu ya. Dalam hati semua sama. Kalau untuk mengumpulkan secara finansial, kita belum ada base camp, Pak, ya. Belum ada posko. Saya lebih setuju kalau ada. Tapi yang diamanahin harus betul amanah gitu di sana. Karena kondisi sekarang ini kan nggak mungkin nyampe ke sana. Gitu. Baik Ustadz, jadi terkait dengan tadi yang Ustadz sampaikan, ada beberapa mungkin dari individu perorangan yang ingin berangkat jihad fisabilillah ke Palestina. Ada, kalau kita lihat di WhatsApp itu ada beberapa yang ingin berangkat begitu. Walaupun memang realisasinya belum ya. Tapi mungkin karena saking semangatnya untuk membela saudaranya di sana dan juga melihat ini pemerintah terutama yang sekitar Palestina kok diam saja, tidak mau bergerak untuk mengirimkan tentaranya. Nah, ini tanggapan Ustaz dengan individu-individu kaum muslimin yang ingin berangkat, katakanlah mereka itu katakanlah misalnya ada fasilitatornya yang membantu mereka, kemudian mereka berangkat ke sana, menurut Ustaz bagaimana? Kalau menurut saya sih secara pribadi setuju aja ya. Itu bagus. Kalau di Ciamas, ya kita bicara wilayah Ciamas, Pak, ya. Iya. Ini kan nggak ada yang menggerakkan ya. Saya pernah ditawarin oleh orang Depok, Ustadz, mana bisa lupa lagi itu. Dia pun tidak bisa berangkat karena terjegal dengan kebijakan pemerintah kita. Itu saya sangat menyayangkan. Saya yakin insya Allah umat Islam Indonesia banyak yang kesana kalau kebijakan dikeluarkan. Saya suka ngobrol, ya Allah ya Rabbi, apakah kita akan begini terus?
saudara kita masih lemah lunglai. Ya. Ketika membawa mayat dibom lagi, di situ saya ngeri gitu ya. Ya. Saya ke pengajian selalu saya mengkampanyekan, jangan sampai diam para jamaah, jangan sampai nggak tahu, hanya lihat di YouTube, usap dada, mendoakan tidak, itu bukan bagian dari kaum muslimin. Saya selalu begitu. Saya yakin sekali lagi, kalau kebijakan pemerintah dibebaskan pada rakyat Indonesia yang ingin ke Palestina, saya yakin ribuan anak yang daftar, Pak. Saya yakin itu. Ya, baik, karena tadi Ustadz sudah mengaitkan dengan pemerintah begitu. Menurut Ustadz Syarif, kebijakan pemerintah saat ini terkait dengan masalah Palestina, apakah bisa membantu perjuangan rakyat Palestina atau bagaimana menurut Ustadz sikap pemerintah sekarang ini? Menurut pandangan saya, ini mohon maaf ya, saya sejak tahun aksi 4112 itu tahun berapa tuh Pak? 2016. 16 ya. Ya. Sejak itu saya nggak pernah melihat televisi. Oh gitu. Ada televisi tapi nggak pernah dipakai. Saya nggak nyuruh isi, nggak nyuruh anak untuk tidak nonton. Jadi ikutin saya. Udah aja dia berapa tahun Pak. Gitu. Makanya kalau mau dibeli silahkan. Jadi mau saya ganti yang gede gitu. Bisa aja itu kan. Nah itu. Ya. Jadi secara individu Pak ya. Sikap pemerintah. Jadi ya sikap pemerintah ini saat ini sikap mereka saya melihat abu-abu Pak. Abu-abu ya. Iya, abu-abu mengapa? Antara ya dan tidak. Karena apa? Kita udah pada tahu, udah pada mafhum, udah pada maklum, pemerintah sekarang ini didominasi oleh kaum oligarki, kaum kapitalis. Sehingga dia nggak mau umat Islam Indonesia maju, nggak mau umat Islam Indonesia bersatu. Di dalam negeri sendiri kan diacak-acak, ya. Ada buzzer RP-nya dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau bisa pemerintah membebaskan apabila ada masyarakat Indonesia atau rakyat yang ingin ke sana, itu saya sangat setuju kalau dibebaskan gitu. Dibebaskan ya. Ya, itu pandangan saya pribadi ya. Jangan sampai dipersulit. Kita kan hanya bisa mengirimkan bantuan tim Garuda udah ke sana ya. Iya, tapi itu atas nama PBB. Atas nama PBB. Untuk penjaga perdamaian. Perdamaian aja. Tapi kalau kita lihat saat ini, walaupun ada pasukan PBB di sana, ketika Israel menyerang Palestina, itu tidak ada pencegahan sama sekali. Tidak ada jaminan kan dari situ. Tidak ada sama sekali fungsi mereka. Iya. Menjaga perdamaian apa? Fungsinya gitu, nggak ada. Hanya sekarang dibom aja toiletnya ya. Nah, di rumah sakit Ustaz. Rumah sakit. Kalau rumah sakit memang dari awal udah di ini ya. Tapi kalau markas PNI itu memang udah di ini. Iya. Udah kena. Nah itu lain dengan dulu. Zaman dulu itu saya sangat senang sekali gitu ya. Bagaimana? Ada kebebasan gini berangkat ke sana gitu kan. Tapi kalau sekarang memang kebijakannya kurang berpihak kepada Islam. Gitu. Kurang berpihak kepada Islam ya. Tapi kalau kebijakan diberikan kepada sahabat dia, begitu mudah masuk. Iya, iya. Ya, begitu mudah masuk. Contohnya siapa tuh? Contohnya, gitu ya. Udah pada tahu ya. Yang mengatasnamakan untuk cari kerja dan sebagainya. Tenaga gitu kerja. Kan, tenaga kerja dan sebagainya dengan mudah, walaupun tanpa visa, walaupun visanya nggak ada legalisasinya lah gitu ya, mudah masuk. Ya Allah ya Rabbi, akan bagaimana ini kita ini? Ya, saya khawatir Allah mengeluarkan rudal sekarnya ke Indonesia Pak. Kenapa? Iya, tentara Allah itu banyak kan. Bencana banjir dan angin sebagainya. Khawatir saya itu. Makanya selalu Allahumma sholli al muslimin wa asakirul muwahhidin wa ahlikil kafaratal musyrikin gitu kan. Ada anak ada akan ada adin. Kemudian ya banyaklah. Jadi mudah-mudahan pemerintah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia. Kesadaran dan kewarasan. Nah, ya Ustaz. Gitu. Kemudian berikutnya ini tadi sebenarnya sudah disinggung terkait dengan berbagai aksi-aksi peduli Palestina.
Iya. Kita lihat di berbagai kota, di Bogor kemarin sudah ada beberapa kali aksi ya di Tugu Kujang terutama. Kemudian di Jakarta di depan Kedubes Amerika. Ini hari ini juga Hari ini akan juga berlangsung ada, juga. gitu. Dan ini di Bogor, di Jakarta, dan di berbagai kota lain, di Bandung, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini marak aksi-aksi peduli Palestina. Nah, menurut Ustaz bagaimana terkait dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh berbagai ormas itu? Saya kemarin ikut demo bela Palestina ke Tugu Kujang pada hari Rabu ya. Hari Rabu, ya. Cuma ada terbesit dalam hati saya. Ini aspirasi kita ke siapa? Demonya di Tugu Kujang. Iya. Hanya mengumpulkan umat kan. Iya. Kemudian memang ada penggalangan dana. Iya. Itu kurang lebih dapat 78 juta. Kurang lebih lah. Tapi ada tambahannya. Kalau ke Jakarta demo, itu saya memang sangat setuju juga. Di Bogor setuju. Artinya umat Islam Bogor nggak diam. Iya. Walaupun hanya demo di Tugu Kujang. Mungkin Allah yang akan menerima aspirasinya gitu kan. Karena apa? Ke Kedubes Amerika nggak ada. Kemudian ke DPR juga enggak. Hanya di Tugu Kujang berkumpul. Itu ada manfaatnya orasi-orasi yang diberikan, disampaikan oleh para alim ulama, guru-guru kita untuk membakar semangat kita. Supaya kita jangan malehoi, Pak. Iya, girohnya. Memang cukup antusias pada saat itu ya. Cuma bubar itu karena cuaca udah mendung ya, hujan. Ya. Itu ya. Itu saya setuju aja. Cuma aspirasi itu tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan. Minimal ada perwakilan dari sana. Kita kan di Bogor, di mana-mana juga nggak ada, Pak ya. Kantor koordinator Amerika, Israel, Yahudi. Adanya kalau kantor itu di Jakarta, Kedubes, sama di konsulat di Surabaya. Ya, Amerika. Di Bogor juga kan nggak ada konsulnya. Nggak ada. Kayak gitu. Makanya ya udah dah, dalam hati saya menyematkan diri, kita aspirasinya ke Allah aja udah. Supaya kita semangat, nggak mundur, Pak. Ya mau apa kita ke Tugu Kujang? Pejabat nggak ada. Gitu kan. Iya, dan mentak perizinan bisa jadi seperti itu. Gitu. Kelihatannya memang karena Tugu Kujang itu kan pusat ya di Bogor, jadi memang itu tujuannya untuk membangun opini masyarakat. Karena kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan Palestina. Yang cuek gitu kan. Nah, Ustaz, sebenarnya kan juga kalau kita lihat di awal-awal konflik ini ketika mulai terjadi itu kan dari Hamas ya. Dari Hamas ya. Dari Hamas yang melakukan operasi Badai Al-Aqsa. Al-Aqsa ya. Dengan mengirimkan ribuan roket rudal begitu untuk menyerang entitas Yahudi ya. Karena ini adalah bagian dari aktivitas jihad fisabilillah. Nah, menurut Ustaz bagaimana yang dilakukan oleh Hamas selama ini ya untuk menghadapi entitas Yahudi? Itu mungkin dalam hati pasukan Hamas, dia dendam dengan kalau tidak salah waktu bulan Ramadan ya. Ketika ada penembakan di Masjid Al-Aqsa. Orang lagi pada sholat. Saya kira mungkin kalau dibuka sejarah seperti itulah. Dia pun sedang melaksanakan aksi diam di rumah waktu itu. Hari apa tuh ya? Ya orang-orang Yahudi kan nggak pernah keluar. Nggak boleh keluar. Artinya di rumah hari Sabtu itu. Itu. Nah, memanfaatkan situasi itu, kalau saya sih terus terang aja, kalau untuk namanya setuju aja gitu Pak. Itu baik ketika dia lengah. Satu contoh lagi, ketika ada perjanjian gencatan senjata pada saat itu, ketika ditembak, menembaki umat Islam yang sedang sholat, itu kan langsung ada perjanjian. Umat Islam Palestina dan para pejuangnya juga ikut nurutkan sama PBB. Ketika lengah, nyerang lagi dia kan. Nah ini pun nggak jauh berbeda seperti itu. Saat ini juga sebenarnya sudah terjadi Ustaz. Jadi ketika saling serang antara Hamas dan Israel dengan Yahudi, ini kemudian kira-kira 2 hari yang lalu ini para pemimpin negara-negara Arab itu malah melakukan ingin perundingan damai antara Palestina dengan Israel begitu. Nah, ini kan sebenarnya agak aneh begitu ya, karena saudaranya sedang dibantai, sedang diserang, tapi malah menyuruhkan perdamaian dengan orang yang menyerang dan membantainya ini.
Nah, ini juga saya kaitkan dengan kenapakah kira-kira negara-negara Arab di sekitar Palestina yang kita tahu mereka memiliki kekuatan militer yang sangat baik ya. Kalau Iya. kita lihat kan misalnya di Turki, kemudian Mesir, kemudian Yordania itu sendiri, kemudian juga dari Yaman dan sebagainya, termasuk Arab Saudi. Kalau mereka bersatu untuk mengirimkan tentara militernya untuk menyerang entitas Yahudi, katakanlah negara Israel ini, itu Kemampuannya lebih daripada dia gitu. jauh di atas. Cuma memang kita ketahui bersama ternyata entitas Yahudi ini di backup oleh Amerika Serikat. Karena Amerika kemudian mengirimkan armada kapal induknya ke sana saat ini. Nah, menurut Ustadz, kenapa sih sebenarnya negara-negara Arab itu diam, ya, tidak mau membantu mengirimkan tentara militernya ke sana? Dia itu negara-negara Arab yang apatis terhadap kejadian ini. Mungkin seperti bayi, Pak. Seperti bayi. Bayi takut sama orang tua. Bayi kalau disuapin diem. Ya. Arab Saudi, termasuk Arab Saudi barangkali. Yang paling dekat di situ apa? Arab Saudi, Yordania, Yordan ya, kemudian Yaman kalau nggak salah, Libanon. Libanon. Yang paling dekat itu kan. Kalau Libanon kan mengirimkan ya. Mesir juga. Mesir, Turki, termasuk Turki ya. Turki juga dekat. Mengirimkan ya, mengirimkan. Bahkan Turki di pidato PBB itu lebih tegas tuh. Ya, jangan kau anggap Hamas itu teroris. Gitu kata Erdogan. Ya, saya sangat favorit bagi saya itu Erdogan. Nah, mengapa mungkin tadi itu saya kembalikan ke hal yang tadi. Udah ada perjanjian, kemudian takut dengan Amerika, dan takut mungkin mendapatkan resolusi, ya, pencegahan masuknya barang-barang dagangan dan sebagainya. Itu masih ada rasa takut. Lain dengan Turki, urusannya dengan Allah. Gitu kan. Itu. Nah, ini yang saya sayangkan itu, Pak. Ustadz ya, Ustadz Dewan. Yang saya sayangkan, jangankan mungkinnya semua juga begitulah. Kenapa sih negara Arab yang dekat kok nggak mau berjibaku, nggak mau membantu? Membela saudaranya dikala dia sedang kesulitan dan mengharapkan bantuan. Apalagi Arab Saudi saya sangat sewot. Ketika berjibaku lagi enak-enaknya joget di laut gitu kan. Nah itu. Jadi ajaran kapitalis ini sudah masuk ke otak-otak mereka. Dia udah dicocok otak Yahudi dia tuh. Nah di sini mudah-mudahan Pak Iwan bisa ke sana untuk mencocok otaknya, Pak. Amin. Jadi akidahnya dia masih belum kental gitu, masih ngambang, masih takut dengan manusia. Kalau Hamas enggak. Ya, apapun yang terjadi urusan dengan Allah. Saya hanya mempertahankan Palestina dan agama. Tuh. Lebih berani dia itu daripada negara-negara Palestina kecil ya. Tapi negara yang besar diam nonton. Iya. Ini. Padahal kemampuan cukup memadai. Iya gitu. Nah ini Ustadz, berikutnya itu beberapa hari yang lalu telah berkumpul para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pada intinya menyerukan agar para penguasa negeri-negeri Muslim itu mengirimkan tentaranya ke sana. Karena solusinya itu ya dengan jihad fisabilillah. Iya. Karena kita seolah-olah seperti menonton saudara kita dibantai, tapi kita hanya katakanlah berdoa, insya Allah berdoa, memberikan bantuan dana, iya. Tetapi yang utama itu kan sebenarnya bagaimana kita mencegah mereka agar tidak dibantai, agar tidak diserang. Secara fisik itu ya. Secara fisik. Dan itu yang diperlukan adalah tentara. Ya. Untuk apa juga? Karena ada sebagian ulama juga mengatakan untuk apa selama ini tentara itu latihan. Digaji. Latihan, digaji dan sebagainya. Dari tapi tidak rakyat. dipakai untuk sesuatu yang seharusnya mereka bela, yaitu membela saudaranya di Palestina. Nah ini bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan seruan dari ulama? Ini dua sisi peristiwa ini memang kejadian lucu ya. Di satu sisi lain memanfaatkan
memanfaatkan dengan ramainya di mana-mana baca pres ya. Baca pres ya. Iya, cawapres dan sebagainya. Ugal-ugalan merubah konstitusi negara. Iya, iya. Itu sebetulnya orang bodoh gitu ya. Saya bilang dulu ke MK dulu aja. Jadi sekarang bukan Mahkamah Konstitusi, Pak ya. Mahkamah Keluarga. Kalau Amin Rais bilang Mahkamah Khianat. Khianat, iya. Iya, gitu kan. Mahkamah Khianat. Ini luar biasa ini rejim, Masya Allah, tabarakallah. Jadi mengapa sampai saat ini kan belum mengirimkan? Ya. Kalau yang sudah ada itu utusan dari PBB. Tadi itu saya bilang, karena persepsi rejim dengan rakyat lain. Gitu. Kalau kita ingin, sebetulnya umat Islam itu nggak perlu jabatan, nggak perlu ini. Jangan dikaitkan dengan dunia, jabatan dan sebagainya. Apalagi sudah tercekoki dengan aliran komunis dan sebagainya. Iya, gitu ya. Ini yang menjadi hambatan itu aja, Pak. Jadi tanggapan Ustadz terkait seruan ulama tadi setuju ya kalau setuju saya, militer setuju, iya, setuju. Saya udah bilang ke isi anak, doain Bapak biar berangkat ke sana. Bapak ingin mati di sana gitu. Saya udah bilang begitu, Pak. Tapi kudu latihan militer dulu tuh. Tekudu, Pak. Dina nempoge siap-siap lah. Insya Allah, Pak, mudah-mudahan Pak Ustadz ya. Amin, amin. Gitu. Kalaupun ya kita katanya tadi itu sebatas ingin. Ya. Kita dari bawah, wong orang pusat aja nggak berani, nggak bisa. Apalagi kita. Iya gitu. Jadi proaktif pemerintah ini ke Palestina kayaknya tadi itu saya bilang abu-abu. Abu-abu ya. Supaya tadi sorotnya umat Islam, dak bilang begini, begitu mendukung. Hentikan penyerangan Israel ke Palestina itu. Iya, itu apa? Kamu plase apa? Agak aneh ya Ustadz, karena begini. Iya. Kalau kita lihat Israel, negara Israel ini walaupun kita sebenarnya tidak mau mengakui Israel karena Israel ini berdiri di atas tanah Palestina. Iya. Dia merebut tanah Palestina. Hanya memang faktanya itu Yahudi menjadi negara Israel itu di backup oleh Amerika Serikat. Bahkan saat ini Amerika mengirimkan kapal induknya, kapal perangnya ke sana. Sementara negara-negara Arab yang terdekat dengan Palestina tidak berbuat apa-apa, termasuk Turki. Baru hanya kecaman aja. Baru kecaman. Kalau kecaman resolusi dari PBB itu sudah banyak. Udah banyak itu kecaman. Dari sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Nah, yang realnya itu tadi sesuai dengan berbagai untuk membackup Israel. Jadi agak aneh ini Ustaz. Jadi seakan-akan membiarkan saudaranya ditonton saja begitu. Kemudian terjadi tragedi perang itu dianggapnya itu mah urusan dalam negeri. Kalau di kita di Indonesia ini bahkan ada yang menganggap itu mah urusan luar negeri deh, nggak usah diurusin. Kita mah ngurusin gimana caranya supaya dapat cuan, dapat duit kayak gitu. Nah, ini banyak kalangan kaum muslimin dan juga kita yakin di negeri-negeri Islam yang lain juga bersikap seperti itu Ustaz ya. Jadi kepeduliannya itu dari kalangan rakyat insya Allah ada ya, semangat untuk membela saudaranya itu, karena kita lihat di berbagai aksi-aksi demonstrasi termasuk di negara-negara barat kemarin juga, di Inggris, kemudian di Eropa, juga di Amerika itu banyak yang ingin membela rakyat Palestina atas nama kemanusiaan. Kalau kita kan atas nama Ukhuwah Islamiyah sebagai sesama muslim begitu. Nah, tadi mungkin di awal saya sudah singgung terkait dengan sejarah tadi Ustaz ya, terkait dengan perjanjian Umayyah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Yahudi tidak boleh tinggal di sana. Tapi ketika khilafah dibubarkan atau diruntuhkan 1924, mulailah entitas Yahudi sedikit-sedikit mulai masuk ke sana. Walaupun belum jadi negara saat itu. 1924 sampai ke 1948 berdirilah negara Israel itu. Nah, kalau kita melihat sejarah itu kan terlihat dari peran dari khalifah begitu ya Ustaz ya. Yang melarang Yahudi. Ketika khalifah tidak ada, Yahudi ya leluasa. Leluasa masuk. Nah, menurut Ustaz, apakah memang keberadaan khilafah itu memang penting untuk katakanlah kaitannya dengan solusi dari masalah Palestina dengan identitas Yahudi ini?
Oh, khilafah sangat penting, Pak. Bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang mudah-mudahan khilafah berdiri tegak gitu ya. Amin, amin. Ya Gitu. Rabbal Alamin. Sebab janjinya ada 100 tahun sekali ya kalau tidak salah. Betul. Ya. 100 sekali pergantian kekuasaan itu. Mudah-mudahan ini cikal bakal berdirinya khilafah. 1924 sekarang 2024. Berarti tahun depan ini, Ustaz. Iya, Udah mudah-mudahan. 100 tahun. Ini kan udah mulai tentara-tentara kafir itu udah mulai pulang dengan jalan kaki, ya Pak ya, Iya, sebagian dari jalur Gaza Utara. Jadi berdirinya khilafah ini sebetulnya ya kalau orang berpandangan salah dianggapnya teroris tetap aja salah, Pak. Iya, iya. Kita nggak jauh-jauh lah di kita aja kan. Iya. Khilafah dianggapnya teroris. Rezim takut dengan khilafah. Kemudian masyarakat menganggap khilafah itu Wahabi. Ya, saya suka menerangkan bahwa khilafah itu bukan Wahabi. Tenang aja. Tahu Rasulullah juga dulu menjalankan seperti itu. Begitu ya, Ustaz. Masyarakat makmur, tenang, adil. Di khilafah itu nggak ada pajak. Gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah dulu, kan kita hafal ya Wali Songo. Iya. Nah, kalau Dari perjalanan kalau Wali kita Songo lihat itu. siapakah Wali Songo itu? Nah, Wali Songo itu diutus oleh siapa? Iya. Oleh Khalifah. Ya kalau berpikir secara panjang dan membuka sejarah itu, bagi kita itu sih insya Allah ya. Tapi ini kan bagi yang awam tetap aja. Ya, Karena apa? Mungkin dangkalnya SDM ini ya. betul. SDM sejarah dan sebagainya, dia nggak tahu. Itulah pentingnya kita mengharapkan ustadz ya para ustadz ini berada di garda terdepan untuk mendidik masyarakat khususnya generasi saat ini ya generasi milenial yang banyak tidak tahu apa-apa tentang sejarah Islam seperti apa, padahal kita ini dulunya adalah bagian dari kekhilafahan Islam. Iya betul. Hanya saja karena tadi seperti Ustadz sampaikan rezim sekarang itu mendudukkan khilafah seolah-olah itu adalah sejarah di masa lalu, iya, yang tidak ada manfaatnya untuk masa ke depan. Nah itu betul. Ya, mungkin Ustadz dulu juga pernah mendengar ya ketika di Madrasah Aliyah dulu kan pernah ada ujian yang terkait dengan jihad dan khilafah. Oh iya iya. Itu kemudian oleh pemerintah dipindahkan menjadi bab sejarah, bukan lagi bab tentang Jihad. fikih. Kalau fikih kan itu akan diterapkan nanti. Nah, dipindahkan dari bab fikih kepada bab sejarah. Kalau sejarah ya sudah masa lalu begitu. Nah, berikutnya Ustadz, dari diskusi tadi kita ini, alhamdulillah, jadi permasalahan dari dunia Islam saat ini kan sebenarnya banyak ya Ustadz ya, multidimensi. Ada banyak hal terkait dengan akidah tadi ya Ustadz ya, terkait dengan syariah juga, pemahaman masyarakat yang masih belum baik tentang Islam itu sendiri, dan juga terkait dengan masalah Palestina ini. Nah, bagaimana menurut Ustadz solusinya untuk agar umat Islam itu bisa bersatu begitu nantinya? Solusinya adalah untuk menjalankan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Penyadaran ke masyarakat. Tadi Pak Ustadz bilang, memang masih banyak umat Islam yang belum sadar akan persatuan, akan perjuangan, pertolongan pada saudara kita gitu kan. Menurut saya begitu Pak. Ini saya suka ke bawah-bawah sih ya, jadi nggak ke atas gitu. Jadi kita tahu kondisi masjid yang selalu memikirkan umat, tahu. Kondisi masjid yang cuek, tahu gitu. Ketika saya membahas tentang perjuangan Palestina, ketika saya membahas Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, mereka diem. Oh gitu. Ustaznya di mana? Itu kan pertanyaan. Ya Allah ya Rabbi, Bapak. Jangan sampai buta informasi. Tolong. Makanya saya kalau ngaji, saya 70% itu membahas situasi. 30% ke materi. Gitu. Saya dengan kampung baru, maaf gitu ya. Walaupun ada si Haji Rudi, PDI, saya nggak takut saya. Saya bahas aja keadaan sekarang. Ya.
Kenapa sih warga Kampung Baru ini sulit untuk masuk masjid? Itu aja satu cukup. Jangan hanya masih diperbagus sementara sholat subuh masih tetap 2 shop. Itu itu tidak berhasil. Iya, iya. Sesuai nggak 2 shop jamaah dengan nilai masjid. Nilai masjid umpamanya 1,5 M, tapi sebanding dengan 2 shop itu tidak sebanding. Ayo jangan dipikirkan bangunan masjid saja. Ingat kita dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini badannya masih udah bagus. Sekarang tinggal menyadarkan masyarakat untuk masuk masjid. Bagaimana? Nggak jauh berbeda dengan tadi pertanyaan. Bagaimana caranya, solusinya untuk mempersatukan umat Islam? Iya, betul. Salah satunya adalah harus terjun ke masyarakat bawah menyadarkan umat Islam. Menyadarkan umat Islam. Kalau dari atas saya yakin udah bisa. SDM-nya sudah bagus, dakwanya juga udah mantap. Ini yang bawah, yang nggak tahu apa-apa. Saya sering, pikiran wae, apa jawabnya? Bahwa tadi Taman Negara Baturia tuh dah. Gitu ya. Kemudian saya pernah tentang keadaan di Indonesia. Kurang ulah jarong jon ya. Kurang teh gering negara Indonesia teh ya. Apalagi umat Islam. Apa jawabnya? Ayo di luhur uruskeun. Gitu, Pak. Sakit nggak hati? Dijawab begitu. Ini salah satunya adalah menyadarkan masyarakat. Pertama cinta Islam, yang kedua cinta ukhuwah. Insya Allah. Nah, makanya saya maaf bukan benci, bukan apa ya kepada ustadz-ustadz yang hanya mengenalkan. Saya bukan nanti manakib Ustaz. Iya. Manakib aja, talil aja ya. Sementara, waduh, ini jarang dibahas, jarang diajak, jarang ada seruan. Makanya saya pernah ikut salah satu grup pengajian. Saya nggak akan sebutkan. Saya mengikuti beberapa bulan alur dari pengajian ini. Maaf ya Pak ya. Boro-boro ikut berjuang ke lapangan. Kilang bara baca Fatihah. Yuk untuk tokoh-tokoh kita yang sedang berjuang. Iya. Untuk mengendalikan dan mengembalikan konstitusi negara kita. Kita baca Fatihah. Nggak ada. Saya keluar. Banyak tanya, Ustaz kenapa keluar? Enggak. Artinya perjuangan agama dengan negara harus ada. Harus ada. Itu Pak. Jadi maaf aja kita bukan kalau bahasa Sunda matahan Pak ya. Solusi dari kita nih dari grup kita bagaimana dakwah ke bawah untuk menyadarkan umat Islam. Supaya sadar. Pertama sadar dalam berukhuwah Islamiyah. Bapak lihat sendiri lah banyak yang masing-masing kan. Iya. Kalau menurut Ustadz peranan MUI, Majelis Ulama Indonesia gimana? Karena kan di masing-masing desa ada MUI-nya. Saya MUI kurangnya nih Pak. Males saya. Begitu ya. MUI-nya kerjanya cuma gitu-gitu aja. Makanya saya pernah ditawarin. Comro buatan tuh buku komlin Pak Erwan. Hari Jumat suka ada comro. Maaf bicara, saya bukan menjelekan MUI, bukan mengkriminalisasi MUI. Saya pernah ditawarin dari kecamatan, Pak, dari Kecamatan desa. ya. Saya janji dalam diri saya, selama kepemimpinan Joko Dok, saya tidak mau terlibat di kecamatan. Sampai saat ini, bahkan dia pernah nanya, kok kenapa saya nggak pernah di kecamatan? Memang udah janji dalam hati, selama kepemimpinan dia saya tidak mau. Kalau untuk gabung-gabung dalam hal ini saya siap, tapi kalau untuk terlibat, saya pernah disuruh saya, udah Ustaz berpotensi saya siap, perlu dukungan, tapi batin saya menolak. Bogor kan pernah terjadi 2000 kiai bla 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 bla. Nah, saya nggak mau satu kolam tetap. Kalau mereka mungkin sudah satu kolam gitu. Iya. Terus terang aja Pak, saya jujur saya nggak aktif di sana. Cuma kalau ada panggilan ini saya datang. Soal pulang situ biasa dah. Sibuk uruskan pemajikan ukatilu gitu ya Pak. Baik Ustaz, kita kembali ke ini. Maaf terkait MUI ya. Terkait MUI juga. Oke. Saya sudah pernah mengusulkan sampai datang. Bahkan dengan Kesra dengan Pak Camat. Pak tolong MUI gerak. Ini udah gerak, Mat. Jangan hanya gerak amar ma'ruf saja, coba nahil mungkar.
Kalau amar ma'ruf sudah banyak, Pak. Iya, iya. Ngajak ngaji, ngajak istighosah, ngajak zikir dan sebagainya. Tapi nahil mungkarnya mana? Terus, karena Ustaz, coba sebelum bulan puasa MUI bikin fatwa atau bikin pengumuman warteg jangan buka di siang hari. Ini kan enggak. Iya. Baru tahun kemarin, Pak, saya mendesak bikin Satpol PP, ditempel. Saya terjun sendiri. Itu warteg itu hampir saya bakar, Pak. Saya habis kuliah subuh ngisi di Kampung Duren. Ya Allah ya Rabbi, ini anak sekolah pada sarapan di sini. Masya Allah. Saya motor ke pinggir, datang Pak Aep. Nonton, tuh tingali, garapan urang tuh. Saya nggak melarang makan. Ketika saya motor ke pinggir, saya ada di tengah. Ada anak-anak dan orang tua yang mau makan. Pak, kalau mau makan jangan lewat depan, lewat belakang, Pak. Saya begitu aja. Ada yang kenal, pulang lagi, udah gini. Sampai saya getok, Pak, mohon tutup siang hari. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau dibakar. Akhirnya dia lapor kan ke Satpol PP. Saya siap. Itu saya sendiri, Pak. Karena sakit, bukan melihat ininya. Sakit ini, puasa ini dikotori oleh orang-orang begitu. Ini kegiatan MUI hanya ngaji tiap tingkat kecamatan, tingkat desa. Sementara nahil mungkarnya mana? Ini kita perlu nahil mungkarnya, Pak. Iya. Di sini pada takut, maaf saya bukan nyombongan diri ya. Suka bilang, kalau ada yang transaksi Bang Emok, Bang Bangke, bilangin sama saya. Di sini, Pak. Ketika itu saya sampaikan, kemudian bocor, di mana transaksinya? Di sana pada depan. Iya. Hari apa? Hari Rabu. Jam berapa? Jam sekian. Ada, Stan, lagi ini. Ayo, biasa sendiri dulu. Masya Allah. Udah nggak ada. Iya. Waduh, Iya, itu kan. Itu terkait MUI, bukan majelis uang ini, bukan. Tapi kudu nama, apa Pak? Harus ada nahil mungkarnya lah. Iya. Amar ma'ruf tadi itu sudah banyak amar ma'ruf mah. Ya. Tapi nahil mungkarnya Pak Ustadz Iwan, Pak Ustadz Wawan, mungkin lihat mana nahil mungkarnya coba. Digemor-gemor, enggak ada. Iya. Dari mulai tingkat RT sampai tingkat ini, enggak ada nahil mungkarnya. Baik, Itu Ustaz. saya pegel hati saya. Saya Kita baru keluar hati saya. Kita kembali ke masalah Palestina nih. Iya. Pertanyaan terakhir. Solusi. Jadi kalau kita tadi melihat ada berbagai solusi yang diajukan. Nah, ini ada dua solusi yang menurut kami sangat tepat terkait dengan masalah Palestina. Yaitu solusinya adalah dengan jihad dan khilafah. Iya. Nah, sementara ada pandangan lain yang terkait dengan masalah Palestina dengan entitas Yahudi ini, yaitu dengan pengakuan dua negara, yaitu negara Palestina dan negara Israel. Ada yang sekarang sedang Sebagian digiring umat opininya Islam begitu. atau sebagian ini Dan itu dari kalangan para pemimpin dunia. Saat ini mereka menggiringnya ke sana. Biarkan aja Israel di batas wilayahnya, Palestina di batas wilayahnya, tapi nggak boleh saling serang. Sementara kita memandang bahwa entitas Yahudi ini, pendirian negara Israel ini tidak sah karena merebut tanah Palestina. tanah Palestina. Nah, maka kemudian solusi yang diajukan adalah yaitu dengan jihad, ya, dengan jihad fisabilillah. Saat ini kan ya sangat mungkin dengan tentara tadi, tentara militer yang dimiliki oleh negara-negara Muslim, negeri-negeri Muslim yang ada saat ini. Yang kedua adalah dengan khilafah. Memang saat ini khilafah belum ada, Ustaz. Tapi kan ini adalah bagian dari perjuangan kita semua. Iya, betul. Karena dengan adanya ketika berdirinya khilafah, maka kita memiliki seorang khalifah. Dan khalifah itulah yang nantinya akan menyerukan untuk jihad fisabilillah, untuk menyatukan seluruh negeri-negeri Islam. Nah, pandangan Ustaz dengan solusi jihad dan khilafah dikaitkan dengan Palestina ini bagaimana, Ustaz? Sebetulnya jihad itu tidak mesti perang ya. Pemikiran pun kalau positif mengarah ke khilafah itu udah jihad. Jadi memang mungkin bisa aja terjadi pimpinan dunia untuk mengakumulasikan dan mengakui daripada antara Palestina dan Israel itu. Padahal kan itu udah di ultimatum. Haram hukumnya. Bahasanya haram, Pak. Iya.
Yang namanya haram berarti dia mencaplok, mengambil, menjarah, menjajah. dan sebagainya, Iya. gitu kan. Ya solusi, kalau tidak salah saya pernah dengar dari seorang ulama ketika mengisi pengajian, saya lupa lagi. Israel itu sama Palestina sampai yaumil kiamat nggak akan damai. Palestina dan Israel damai kiamat. Itu simbol hidupnya bumi. Itu. Tapi saya nggak tahu, ya. Nggak tahu, cuma itu pembahasan oleh salah seorang kiai ulama yang sangat disegani. Jadi kan aktivitas jihad itu akan terus berlangsung. Ya itu mungkin kesempatan Allah memberikan kepada umat Islam untuk berjihad, gitu. Ya. Kita ambil sisi positifnya. Mengapa? Di samping Israel juga menyerang, ini kesempatan buat umat Islam daripada hirup loba dosa apa dengan perangan itu jadi mati syahid. Gitu kan? Nah, daripada hirup orang ngumpul dosa itu para rugo ibadah tara, perang jihad. itu pandangan harinya, Pak. Gitu kan. Kalau tadi di awal-awal kan kita kan tadi sudah bahas ya, bagaimana Yahudi sama sekali tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Palestina selama ada khalifah di masa lalu ya, di masa lalu. Dan memang Yahudi tidak berani. Ketika khilafah tidak ada atau runtuh tahun 1924, mulailah entitas Yahudi mulai masuk. Karena tidak ada yang melarang lagi, khalifah sudah nggak ada. Yeah. Nah makanya itu tadi kenapa ada solusi jihad dan khilafah itu, karena kita menginginkan khalifah lah yang nantinya akan menyelesaikan masalah tentang Yahudi ini. Yeah. Karena kita lihat sekarang solusinya kan agak sulit ya. Ya jihad visibilnya kita serukan kepada tentara muslim. Tidak ada yang bergerak. Negara-negara Arab apalagi Indonesia yang jauh di sini ya. Sementara mereka entitas Yahudi itu didukung oleh Amerika yang mengirimkan tentaranya lengkap ke sana. Bahkan juga bisa didukung juga oleh negara-negara Eropa mungkin ya. Sementara kita punya negeri-negeri Islam tapi tentaranya nggak ada yang mau dikirimkan. Nah ini kan terkait dengan masalah politik tadi ya, konspirasi penguasa-penguasa negara-negara Arab itu dengan siapa ya? Siapa lagi kalau tidak dengan Amerika, dengan Rusia dan sebagainya. Nah jadi menurut Ustadz solusi tentang jihad dan khilafah ini bagaimana menurut Ustadz ini? Solusi yang ditawarkannya ini? Solusi yang ditawarkan seperti itu mungkin tadi itu. Kalau kita berbicara hakikat ya. Hakikat, iya. Ini semuanya dari Allah. Betul. Yang kedua mungkin Allah memberikan kesempatan kepada umat Islam. Yang ketiga, sesuai sabda Rasulullah, Palestina akan mengalami fase keemasan. Setelah mengalami porak-poranda. Nah, di sini umat Islam nanti akan melihat bagaimana majunya umat Islam. Nah, solusi jihad ya kalau diam pasti hancur, Pak. Betul. Seperti teori politik Indonesia aja. Kita menyinggung masalah tahun 98. Makanya kepada pelopor reformasi harus betul-betul tobat dan minta maaf kepada Pak Harto. Akhirnya setelah reformasi begini. Ketika Pak Harto berjaya, umat Islam damai, tenang. Ya. Nah ini jadi kita nggak boleh diam, umat Islam di bawah komando bendera khilafah. Apa itu bendera? Ar-Roya dan Al-Liwa. Ya gitu ya. Ar-Roya dan Al-Liwa. Ar-Roya yang hitam. Tetap Al-Liwa berjalan, jangan diam. Ya kalau diam orang kafir Yahudi semakin leluasa. Tidak ubahnya Indonesia, tadi saya bilang. Karena umat Islam cuek, apatis dengan politik, akhirnya begini. Setelah ada reaksi dari rejim, baru bangun. Kemarin kemana aja, gitu kan. Iya. Pak Mahfud MD mengatakan, ada yang perlu perubahan-perubahan dalam hukum dan sebagainya. Setelah jadi Cawapres ya? Cawapres Iya. Baru mengatakan itu. Kemarin kemana wae, Pak? Nah, gitu iya. Kemarin kemana aja gitu kan. Setelah jadi cawapres baru mengatakan begitu. Itu kan kamuflase kampanye. Gitu Pak ya. Jadi ya mungkin tadi kita nggak tahu qadarullahnya, kita nggak tahu
ijadnya Allah. Iya, iya. Ini bagian, bukan bagian, ini adalah ladang amal kebaikan umat Islam supaya berjihad dan mempertahankan tanah Palestina. Itu dengan adanya tadi solusi jihad. Kalau di kita dulu fatwa jihad itu oleh siapa? Nah, oleh Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama gitu kan. Bisa mengusir penjajah. Bisa. Gitu kan. Ini pun demikian. Dengan solusi jihad insya Allah dan terbentuknya khilafah, masyarakat akan makmur dan sejahtera. Ya. Barangkali demikian. Jadi Gitu insya ya. Allah kalau kita nanti sudah ada punya khalifah, itu khalifah lah yang memerintahkan tentara. Saya punya khalifah, Pak. Begitu. Saya udah punya khalifah. Sudah punya khalifah? Udah. Istri saya namanya khalifah. Udah lama berarti. Iya. Masya Allah. Gitu. Gak bilang-bilang. Oke Ustadz, jadi cukup ya. Ini di akhir kami Alhamdulillah. menyerahkan media umat ya. Temanya yang sedang hangat ini, Ganyang Zionis, bebaskan Palestina dengan jihad dan khilafah. Nah ini yang kami serukan karena tidak ada solusi lain yang untuk menyelesaikan Palestina kecuali dengan jihad dan khilafah. Iya. Begitu. Gak ada solusi lain. Ya. Mohon diterima Ustaz. Terima, Ini alhamdulillah. media umatnya. Alhamdulillah, ya. Kemudian juga kami menyerahkan ini nasyrah juga yang terkait dengan Palestina ya. Ini mohon diterima juga. Alhamdulillah. Umatnya kembali. Media umat. Ya. Oh, ini ya. Kita sekalian foto bersama dulu Ustaz di akhir acara wawancara ini. Ya udah. Ya baik, saya tutup dulu. Demikian jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Syarif Hidayatullah yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini. Insya Allah pandangan-pandangan Ustadz itu akan menjadi pertimbangan bagi kami agar ukhuwah di antara kita semakin rapat ya, Amin, semakin amin. solid dan Amin. juga untuk mendidik masyarakat karena kita yakin dengan masyarakat itu masih banyak yang belum tahu tentang Islam. Iya. Jadi mudah-mudahan kami mengharapkan Ustadz tetap berada di garda terdepan untuk Amin, insya Allah, mengedukasi insya Allah. masyarakat sehingga terjadi perubahan pemikiran di masyarakat dengan pemikiran Islam yang kafah begitu. Baik demikian, terima kasih atas waktunya Ustadz Syarif. Sama-sama. Kami tutup jawab. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh.